CM Punk hentikan usaha Finn Balor raih gelar dunia. AJ Styles akan pertaruhkan karirnya lawan Gunther. Natalya hianati Maxxine Dupri. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Raw hari ini tanggal 20 Januari 2026. Gunther buka Raw hari ini sambil kita diperlihatkan cuplikan minggu lalu, momen pas AJ Styles bikin Gunther tap out tapi wasit gak lihat, yang akhirnya malah bikin Gunther menang. Penonton kasih reaksi campur aduk, malah ada yang teriak-teriak "you tap out". Gunther sih santai aja, dia suruh penonton tenang dan bilang Styles itu saking fokusnya pengen bikin Gunther menyerah sampai lupa siapa yang Styles lawan. Gunther pamerin prestasinya, mulai dari jadi juara lama sampai ngalahin Goldberg sama John Cena. Terus dia resmi daftarin diri buat Royal Rumble. Gak lama, AJ Styles masuk ke ring dan langsung ngelabrak Gunther. Styles bilang dia gak terima dan minta rematch di Royal Rumble. Tapi Gunther nolak. Alasannya dia mau fokus menangin Royal Rumble dan gak sudi tanding 2 kali dalam satu acara. Pas Gunther mau cabut, Styles mancing-mancing bilang Gunther itu takut dan gak benar-benar menang lawan dia. Styles terus-terusan bilang Gunther ngetap sampai Gunther kepancing emosinya. Akhirnya Gunther bilang kalau Styles emang ngebet banget mau rematch, ada syaratnya, yaitu Styles harus taruh karirnya sebagai taruhan. Gunther kasih waktu sampai akhir acara buat jawab, bikin Styles bengong sendirian di tengah ring. Ini segmen Gunther banget sih, tenang, sombong dan yakin banget selalu bakal menang. Ide karir jadi taruhan itu langkah cerdas buat bikin AJ Styles kelihatan putus asa, bukan cuma legenda yang cari sisa-sisa kejayaan. Ini bikin Gunther tetap kelihatan kuat banget kayak final boss yang gak cuma ngalahin lawan tapi ngerusak karir orang. Di belakang panggung, Maxxine Dupri lagi pemanasan terus disamperin sama Natalya. Natalya bilang dia mau mastiin kejadian sama Becky Lynch 2 minggu lalu nggak keulang lagi. Maxxine bilang dia udah siap, terus dia pergi ninggalin Natalya yang ngeliatin dia dengan tatapan aneh. Langsung aja ke pertandingan pertama di Raw hari ini, WWE Women's Intercontinental Championship, Becky Lynch lawan Maxxine Dupri yang didampingi Natalya. Maxxine mainnya agresif banget di awal, bahkan sempat mau ngunci pakai ankle lock. Tapi Becky pinter, dia ambil kendali lagi lewat serangan balik di pinggir ring. Maxxine sempat bangkit lagi, kasih serangan bertubi-tubi sampai hampir menang. Pertandingannya seru karena mereka saling balas kuncian dan finisher. Becky sempat buka bantalan sudut ring yang akhirnya jadi faktor penting di akhir laga. Maxxine hampir aja menang pas ngelakuin heel kick, tapi Natalya malah naruh kaki Becky ke tali buat batalin hitungan wasit. Maxxine bingung dong, dan momen itu dimanfaatin Becky buat keluarin manhandle slam untuk memenangkan pertandingan. Habis tanding, Natalya malah nyerang Maxxine dari belakang. Dia hajar Maxxine berkali-kali, dikunci pakai sharpshooter, sampai Maxxine ngetap-ngetap kesakitan. Petugas sampai harus turun tangan buat misahin Natalya. Pertandingan ini menurutku pas banget porsinya, bikin Maxxine Dupri kelihatan levelnya naik tanpa maksain dia buat menang. Becky menang udah ketebak sih, tapi cerita aslinya ya si Natalya ini. Mengkhianatannya oke banget dan emang udah waktunya dia berubah haluan. Natalya butuh riset dan jadi karakter yang pahit gini lebih oke daripada cuma jadi mentor. Adam Pearce lagi ngobrol sama AJ Styles dan bilang Styles gak wajib terima tantangan dari Gunther. Styles bilang dia mau nanya istrinya dulu. Terus Paul Heyman datang ngeganggu, tapi Pearce langsung tegas nyuruh Heyman jagain grupnya biar nggak macem-macem. Terus kita masuk ke markas The Judgment Day. Raquel bilang Stephanie Baker lagi nggak fit, tapi dia janji bakal ambil gelarnya pas udah sembuh. Liv bilang tahun 2026 bakal jadi tahunnya Judgment Day. Balor juga nambahin kalau mumpung lagi di Irlandia, dia nggak mau pulang tanpa bawa sabuk juara. Jey Uso juga muncul di area penonton sendirian. Dia bilang udah kasih peringatan ke divisi tag team minggu lalu. Terus dia umumin bakal ikut Royal Rumble dan yakin akan menang 2 tahun berturut-turut. Terus Adam Pearce disamperin The New Day sama Grayson Waller yang minta jatah tanding buat gelar tag team. Akhirnya Pearce mutusin bakal ada pertandingan Fatal 4-Way minggu depan buat nentuin siapa penantang utamanya. The New Day malah kelihatan kesal sama keputusan itu.
Lanjut ke pertandingan six-man tag team antara Bronson Reed, Austin Theory dan Logan Paul lawan Dragon Lee, Penta dan Rey Mysterio. Matchnya seru banget karena banyak ganti pemain dan aksi-aksi terbang dari para luchador. Bronson Reed pakai badannya yang gede buat dominasi Dragon Lee, tapi tim jagoan kita tetap solid hentikan hitungan wasit. Logan Paul sama Theory sempat nyiksa Lee sampai akhirnya Mysterio sama Penta masuk lagi dan balik nyerang pakai kombinasi serangan. Di akhir laga, suasana jadi kacau banget. Adam Pearce sama Paul Heyman berantem di pinggir ring. Pas Logan Paul mau kasih brass knuckles ke Theory, Pearce langsung rebut senjata ilegal itu. Di saat kacau, Rey Mysterio malah yang ambil kelingnya terus pukul Theory. Penta langsung hajar pakai Mexican Destroyer untuk memenangkan pertandingan. Habis itu, Paul Heyman kelihatan sibuk telepon sementara tim Mysterio ngerayain kemenangan mereka. Ini kekacauan yang solid, keterlibatan pihak manajemen bikin ceritanya berkembang tanpa ngerusak jalannya pertandingan. Tim jagoan menang lewat cara yang cerdik, jadi Logan sama Theory nggak kelihatan lemah-lemah banget. Adam Pearce yang jadi pengganggu ini jelas bakal ada kelanjutannya, bukan cuma buat isi durasi doang. Backstage, Jackie Redmond nge-interview si Punk. Punk bilang lawan Finn Balor di negaranya sendiri itu tantangan yang dia suka, dan dia tipe juara yang makin jago kalau ditekan. Terus Adam Pearce lagi jalan dengan muka kesel tapi di stop Paul Heyman dengan gaya nakutin. Heyman bilang kalau Pearce bakal dikangenin sebagai GM dan minta Pearce angkat teleponnya. Pearce angkat telepon itu dan mukanya langsung pucat. Pindah ke ring, Rhea Ripley sama Io Sky masuk buat bahas pertahanan gelar mereka lawan Liv Morgan dan Roxanne Perez di Saturday Night's Main Event. Rhea pede banget mereka bakal menang, bahkan dia bilang kalau habis itu dia sama Io bakal ikut pertandingan Rumble juga. Liv Morgan sama Roxanne Perez semotong dan bilang mereka bakal ambil sabuk itu di akhir pekan ini. Liv juga mulai ngadu domba dengan bilang kalau Rhea itu punya sejarah sering ngianatin partnernya. Terus Roxanne umumin kalau dia, Liv dan Raquel semuanya bakal ikut pertandingan Rumble dan salah satu anggota The Judgment Day bakal jadi main event di WrestleMania. Pas Rhea lagi ngeledek omongan mereka, tiba-tiba Raquel Rodriguez nyerang Rhea dari belakang. Rhea sempat mau ngelawan tapi malah kena jurus pamungkasnya Liv. Segmen berakhir dengan The Judgment Day yang berdiri tegak. Wah, aku mencium bau-bau adanya perpecahan ya. Rhea yang pede banget bilang mau ikut Rumble padahal masih pegang sabuk tag team itu tanda-tanda kesombongan yang biasanya bikin aliansi hancur. Liv sama Roxanne juga pintar banget di sini. Masuknya Raquel bikin tensi fisik juga makin tinggi. Ini bukan cuma soal sabuk tag team lagi, tapi soal posisi Rhea menuju WrestleMania. Ya mungkin bakal ngorbanin Io dalam prosesnya. Backstage, Lyra Valkyria curhat kalau dia lagi terpuruk karena sering kalah dan ngerasa ngecewain Bayley. Bayley nenangin dia dan bilang tahun ini masih panjang. Karena Royal Rumble sudah dekat, mereka sadar salah satu dari mereka bisa menang dan mereka pun saling kasih semangat. Terus, ada pertandingan antara El Grande Americano lawan Javon Evans. Javon main cepet di awal, tapi Americano bisa kontrol keadaan. Americano sempat lempar Evans keluar ring, tapi tiba-tiba wasit malah berhentiin match karena tim medis lagi ngecek kondisi Javon. Javon akhirnya dibawa keluar bareng dokter dan pertandingan pun dianggap selesai. Susah buat nilai match ini karena nggak selesai gara-gara Javon Evans yang cedera. Semoga aja nggak parah dan dia bisa cepet balik lagi ke ring. Finn Balor bilang kalau main event hari ini lebih berarti buat dia daripada yang dipikirin si Punk, dan dia bertekad jadi World Heavyweight Champion di depan kampung halamannya sendiri. Ada juga video promo kedatangan buat si Obafemi. Balik lagi ke backstage, Adam Pearce nge-stop Paul Heyman. Pearce bilang ke Heyman suruh bawa Bron Breakker ke Raw minggu depan. Terus AJ Styles nyamperin Pearce dan bilang dia setuju sama tantangan Gunther. Jadi resmi, AJ Styles akan lawan Gunther di Royal Rumble. Kalau AJ kalah, dia harus pensiun. Di sisi lain, Kairi Sane disamperin Asuka. Asuka ngeremehin Kairi karena sering kalah akhir-akhir ini. Kairi janji bakal lakuin apa aja biar Asuka menang Royal Rumble. Asuka nerima janji itu terus pergi, ninggalin Kairi yang terlihat tertekan. Waktunya main event, WWE World Heavyweight Championship antara CM Punk melawan Finn Balor. Match dimulai dengan teknik tinggi, mereka saling balas kuncian dan serangan. Punk sempat dominasi lewat serangan tajam dan lompat keluar ring, tapi Balor nggak mau kalah lewat tendangan-tendangan mautnya. Habis iklan, Punk makin neken pakai submission, tapi Balor bangkit pakai sling blade dan shotgun dropkick. Punk sempat ngehindar dari coup de grace dan berhasil masukin go to sleep. Tapi secara ajaib, Balor masih bisa kick out.
Punk coba pakai Anaconda Vice tapi Balor bisa gape tali. Balor balik nyerang dan sukses daratin Coup de Grace, tapi gantian sekarang Punk yang masih bisa bertahan. Di detik-detik terakhir, Balor mau counter GTS jadi roll up, tapi Punk langsung sigap dan hantam lagi pakai Go to Sleep untuk memenangkan pertandingan. Habis match, Punk rayain kemenangannya terus bantu Balor berdiri dan angkat tangannya sebagai tanda hormat. Balor kasih salam ke penonton untuk akhiri Raw hari ini. Ini adalah contoh storytelling yang paling bersih, gak ada drama aneh-aneh, cuma dua bintang yang berantem demi sabuk yang berharga. Punk menang itu keputusan yang tepat, tapi Balor yang tampil hampir menang bikin dia tetap punya kredibilitas tinggi. Rasa hormat di akhir laga gak bikin mereka lembek kok, tapi malah bikin sabuknya makin terasa berwibawa. Ini berasa kayak penutup satu bab sekaligus pembuka buat Punk menuju musim WrestleMania. Finn juga gak kelihatan lemah, dia justru kelihatan makin berbahaya. Oke, Raw hari ini kerasa mantap, tertata dan fokus ke arah yang jelas. Pas banget buat nyambut musim Royal Rumble. Temponya enak, pembuka sama penutupnya terasa penting dan hampir semua segmen ada progresnya. Divisi perempuannya juga makin dalam ceritanya, banyak konflik, taruhannya beda-beda dan emosinya juga dapat. Secara keseluruhan, ini Raw yang sukses bangun momentum dan tahu banget apa yang mau mereka tuju tanpa basa-basi. Tapi menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were